Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 803 Pilihan. Setelah menutup telepon, ekspresi Salaman menjadi rumit. Pemandangan di depan mataku bagaikan neraka di bumi. Darah mengalir seperti sungai dan bau darah memenuhi udara. Serangkaian operasi Biro Vulkan selama kurun waktu ini terlintas di benaknya. Mungkin itu adalah sebuah kecelakaan bahwa pengintai Tiongkok diam-diam merekam video tersebut. Tetapi Biro Vulkan jelas telah mengambil tindakan darurat dan menjadikan kecelakaan ini sebagai bagian dari rencana mereka. Dan satu-satunya pihak yang harus membayar harga atas kecelakaan ini adalah grup Brahma. Salaman tidak bodoh. Dia tahu Biro Vulkan. Tim perang khusus genetik dari Biro Vulkan sangat kuat, terutama pemimpin tim level S, Sevsky. Menurut Salaman, dia tak terkalahkan dalam pertarungan tunggal. Namun dia juga bukan Tuhan. Jika Sevsky mengatakan ia bisa membunuh semua burung aneh itu, Salaman akan mempercayainya. Namun pada akhirnya ia memilih untuk membawa burung-burung aneh itu ke perbatasan. Jelas apa artinya ini? Yang membuat Salaman makin frustrasi adalah dia jelas-jelas mengerti segalanya. Tetapi dia hanya bisa berpura-pura bingung. Tarik napas dalam-dalam. Salaman meninju meja di depannya sekeras-kerasnya hingga meja itu meledak dan pecah. Pertempuran yang menarik perhatian global. Sevsky menepati janjinya, dan pasukan khusus genetik Biro Vulkan mengambil tindakan. Masing-masing dari mereka mengenakan pakaian tempur yang sama. Pakaian tempur pasukan khusus Jin terbuat dari bahan khusus, yang tahan terhadap suhu tinggi dan benturan. Hanya mata yang terbuka, sehingga hampir tidak dapat diserang. Selain itu, mereka memiliki kekuatan yang kuat dan lengan mereka dilengkapi dengan senjata laser khusus. Saat mereka muncul, mereka maju terus dan menyerang kawanan burung aneh itu, menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. Banyak orang memperhatikan pemandangan ini. Tim itu sangat kuat. Siapa mereka? Tim pasukan khusus dari Biro Vulkanik AS. Mengapa mereka muncul di sini? Namun, itu jelas merupakan hal yang baik bagi kelompok Brahma. Munculnya Biro Dewa Api telah memberi mereka bantuan yang sangat besar. Mereka benar-benar layak menjadi Biro Dewa Api. Dimanapun ada bahaya, mereka ada di sana. Di suatu forum internasional, sekelompok netizen dengan ide AS tiba-tiba menjadi heboh. Sebarkan beritanya. Apakah kamu melihatnya? Pada akhirnya, pertempuran di Gunung Zuyeng masih membutuhkan pasukan khusus dari Biro Vulkan kita untuk mengambil tindakan. Situasinya berubah dalam sekejap. Vulkan Bureau sekuat yang dikatakan legenda. Saya sangat beruntung karena benar-benar melihat wujud asli seorang pria kuat dari Biro Dewa Api. CK. Ku dengar Biro Operasi Khusus Tiongkok cukup bagus. Mengapa dalam situasi ini? Mengapa Biro Operasi Khusus memilih untuk berdiri di samping dan menonton? Apakah mereka tidak takut perang akan menyebar ke perbatasan Tiongkok? Kau membuatnya terdengar begitu mudah. Bisakah Biro Operasi Khusus dibandingkan dengan Biro Vulkan? Mereka mungkin berharap bahwa Biro Vulkan dapat memusnahkan kawanan burung aneh itu dalam satu gerakan. Mereka tidak perlu khawatir tentang masalah di perbatasan. Itu masuk akal,
Netizen dengan ide India menyalin dan menempel di mana-mana. Tim Brahma dan Biro Vulkan akan selalu menjadi saudara yang baik. Di bawah naungan malam, Gunung Zuyeng dipenuhi dengan kobaran api, banyak pohon besar tumbang, batu-batu besar retak, dan kuil-kuil runtuh. Sesosok-sosok menyelinap ke Gunung Zuyeng dengan diam-diam dan tanpa suara. Jiang Yingtao memiliki kemampuan investigasi yang sangat kuat, yang disebabkan oleh kemampuan bawaannya dan pelatihan profesional yang berulang. Dia dapat menahan napas selama jangka waktu tertentu, dan bahkan mengendalikan detak jantungnya untuk menyembunyikan keberadaannya. Ini juga menjadi alasan mengapa Jiang Yingtao mampu memikul tanggung jawab berat dan menginjakkan kaki di India. Sebelum pergi, Jiang Yingtao telah menerima kabar bahwa dia akan dipromosikan ke istana Skynet. Bergerak maju dengan tenang dan senyap sepanjang jalan, Jiang Yingtao bergerak ke arah suara teriakan aneh itu. Di lingkungan yang kacau seperti itu, jika seseorang tidak memperhatikan dengan saksama, suara teriakan itu akan terdengar hampir sama dengan suara burung aneh. Mungkin karena berada pada frekuensi yang sama, kawanan burung aneh itu dapat memahami perintah tersebut. Tak lama kemudian, Jiang Yingtao berhenti dan bersembunyi di semak-semak, melihat ke depan melalui celah-celah dahan dan dedaunan. Dia sudah dapat melihat sosok itu. Dia mengenakan pakaian hitam dan topi hitam, jadi wajahnya tidak terlihat jelas. Di tangannya ia memegang seruling khusus yang panjangnya kira-kira sebesar jari, dan suara aneh itu berasal darinya. Kawanan burung aneh itu memang dikendalikan oleh seseorang. Jiang Yingtao berusaha keras untuk menahan dan mengendalikan detak jantungnya. Karena tidak mengetahui kekuatan lawannya, Jiang Yingtao tidak berani mengambil tindakan gegabah. Kemampuan pengintaiannya kuat, tetapi efektivitas tempurnya buruk. Siapa ini? Jiang Yingtao berusaha sekuat tenaga untuk melihat wajah orang itu dengan jelas. Karena sifat khusus pekerjaannya, Jiang Yingtao juga mengingat banyak personel khusus dari berbagai negara. Jika dia melihat mereka di basis data, Jiang Yingtao yakin dia bisa mengenali mereka. Tetapi topi hitam orang lainnya menutupi wajahnya. Sebelum Jiang Yingtao sempat memikirkan hal lain, sebuah aura yang amat kuat tengah mendekat dari kejauhan. Mata Jiang Yingtao tiba-tiba melebar sedikit, dan dia menjadi sepenuhnya waspada, berkonsentrasi dan menahan napas. Suatu kekuatan penindasan yang sangat mengerikan sedang datang. Chevsky ada di sini. Bagus sekali, Chevsky berkata sambil tersenyum. Salaman telah menyetujui permintaan kita. Dalam 10 menit, setelah adegan ini selesai, kalian dapat memindahkan kawanan burung aneh itu ke Gunung Qiangla. Kalau tidak, mereka akan dibantai oleh orang-orang yang suka berperang itu. Mo Ange berkata dengan tenang, percaya atau tidak, tanpa kamu mengambil tindakan apapun, kawanan burung anehku dapat mengalahkan tim operasi khusus milikmu. Chevsky tertawa. Mo Ange, aku tahu kemampuanmu. Jangan ragu, bersiaplah untuk bertindak. Kita akan memberikan kejutan besar kepada Biro Operasi Khusus Tiongkok. Mata Chevsky penuh dengan antisipasi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kawanan burung anehmu untuk berpindah dari Gunung Konheng ke Gunung Qiangla? Lakukan dengan kecepatan penuh, setengah jam sudah cukup,
kata Mo Ang. Sudut mulut Chevsky melengkung ke atas. Dalam waktu setengah jam, Biro Operasi Khusus mungkin bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi sebelum burung-burung aneh itu melintasi perbatasan. Di semak-semak, jiwa Jiang Yingtao bergetar hebat, tetapi dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga menekan detak jantungnya. Benar saja, semuanya direncanakan oleh Biro Vulkan. Grup Brahma hanyalah pion dari Vulkan Bureau. Sasaran akhir Biro Vulkan tetaplah Biro Operasi Khusus. Jiang Yingtao tidak berani bergerak. Dengan kekuatan Seversky akan menyadarinya jika dia melakukan gerakan sekecil apapun. Setengah jam, Jiang Yingtao sangat cemas. Meskipun dia tahu bahwa Chu Chen sedang menuju perbatasan, Chu Chen tidak datang secepat itu. Sekawanan burung aneh akan mendarat di perbatasan Cina dalam waktu setengah jam. Dia harus menemukan cara untuk menyampaikan pesan ini kembali. Jiang Yingtao awalnya berharap Seversky akan pergi setelah memberi perintah. Tetapi Seversky berdiri di sana. Mata Jiang Yingtao terbelalak. Dia tidak dapat membayangkan akibat diserang oleh sekelompok burung aneh dengan kekuatan yang jauh lebih besar di perbatasan tanpa persiapan apapun. Dia tidak bisa hanya berdiri di sana. Jiang Yingtao berjongkok dengan lembut dan bergerak perlahan. Tetapi dia segera menyadari bahwa ke arah manapun dia mundur, akan ada risiko besar untuk terbongkar. Ragu sejenak, ada sedikit tekad di mata Jiang Yingtao. Suatu pilihan harus dibuat. Dia melirik komunikator di lengannya. Begitu komunikator dihidupkan, titik-titik cahaya yang muncul mungkin tidak dapat lolos dari persepsi Seversky meskipun ada api di sekelilingnya. Tetapi pada titik ini, Jiang Yingtao tidak lagi peduli dengan hal-hal ini. Pastikan untuk menyampaikan pesan kembali terlebih dahulu untuk membeli lebih banyak waktu untuk pertahanan. Dia segera mengulurkan tangan, menyalakan komunikator, dan segera mengirim pesan. Burung-burung aneh itu akan menuju ke perbatasan. Ketika Jiang Yingtao segera mematikan komunikator, dia mendongak dan melihat Seversky berdiri di depannya. Bab 804. Pertahankan garis ini. Situ Jing telah menunggu kabar dari Jiang Yingtao. Ketika ada getaran kecil dari komunikator di lengannya, Situ Jing segera membukanya dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Lihat, Situ Jing cemas, kakak Tao dalam masalah. Xiao Feng dan He Xiao Chun juga melihat konten di atas. Situ Jing segera menjawab panggilan Chu Kaiping. Chu Kaiping adalah orang yang bertanggung jawab langsung atas operasi mereka kali ini. Direktur Chu, kawanan burung aneh itu akan tiba di perbatasan Audio kita milik dalam Software waktu setengah Channel. jam. Suara Situ Jing terdengar mendesak. Chu Kaiping tiba-tiba berdiri. Dia telah memperhatikan dengan saksama pertempuran di Gunung Zuiheng. Dan terutama setelah munculnya Biro Vulkan, Chu Kaiping punya firasat samar bahwa ada sesuatu yang salah. Benar saja, berita buruk datang entah dari mana. Bagaimana mungkin sekelompok burung aneh, yang jelas-jelas masih bertarung di Gunung Zuyeng, mencapai Gunung Qiangla dalam waktu setengah jam? Tidak seorang pun dapat meramalkannya sebelumnya. Namun, Chu Kaiping percaya pada tim investigasinya dan yakin bahwa informasi penting seperti itu tidak mungkin salah.
Luo Xin berada tepat di sebelah Chu Kaiping. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Chu Chen untuk tiba? Luo Xin tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Helikopter sudah menunggunya, tetapi pesawat pribadi Chu Chen belum tiba di bandara. Chu Kaiping ragu-ragu. Dengan kecepatan tercepat, Chu Chen akan membutuhkan setidaknya 90 menit untuk sampai ke perbatasan. Tapi kawanan burung aneh itu akan tiba dalam 30 menit. Ekspresi Luo Xin menjadi serius. Sebelum Chu Chen tiba, prajurit kita harus menahan kawanan burung aneh gila ini selama 1 jam. Chu Kaiping menarik napas dalam-dalam. Ini tidak diragukan lagi merupakan tugas yang sangat sulit. Untungnya, kami telah memperoleh informasi intelijen sekarang. Chu Kaiping berkata dengan suara yang dalam. Saya yakin prajurit kita dapat bertahan selama 1 jam. Tim pengintai telah memberikan kontribusi hebat lainnya. Kerahkan pertahanan dengan cepat. Api membubung ke langit di Gunung Zuyeng, dan Situ Jing tampak sangat cemas. Mungkin kakak Tao tidak bisa menelepon, jadi dia mengirimimu pesan secara diam-diam. Xiao Feng berkata, kakak Tao pasti baik-baik saja. Kakak Tao dan aku punya kesepakatan. Suara Situ Jing bergetar. Karena kami sering harus melakukan misi pengintaian. Kami saling mengatur kontak darurat di komunikator kami. Kesepakatan kami adalah jika suatu hari pihak lain mengaktifkan metode kontak darurat untuk mengirim pesan, itu berarti ada kemungkinan besar sesuatu telah terjadi. Suara Situ Jing hampir menangis saat dia melihat Gunung Zuiheng yang terbakar. Kamu tetap di tempatmu dan menunggu kabar dari kakak Tao. Xiao Feng berkata dengan tegas, Ziguo, ayo pergi. Qiu Ziguo segera mengangguk. Betapapun berbahayanya situasi, mereka tidak akan pernah meninggalkan rekan-rekannya. Jika sesuatu terjadi pada Tao Jie, mereka akan bergegas maju tanpa ragu-ragu. Ayo pergi bersama. He Xiaochun dan yang lainnya mengikuti. Menyelinap menuju Gunung Zuyeng. Namun, sebelum mereka memasuki Gunung Zuyeng, pertempuran Gunung Zuyeng tiba-tiba berubah. Dengan suara teriakan yang tajam dan aneh, sekawanan burung aneh itu tiba-tiba membubung tinggi ke angkasa dengan kecepatan yang amat tinggi, dan terbang cepat ke suatu arah. Banyak orang tidak bereaksi, bahkan orang-orang di kelompok Brahma pun bingung. Sedetik yang lalu, jelas terlihat seekor burung monster yang ganas di depannya, bertekad untuk melawannya sampai mati dan menyerangnya dengan ganas. Tetapi tiba-tiba, burung itu melebarkan sayapnya dan terbang menjauh. Apa yang terjadi? Apakah kawanan burung aneh itu kabur? Hentikan mereka segera. Bagaimana kita bisa menghentikannya? Apakah sesuatu yang berkaki dua bisa lebih cepat daripada terbang di langit? Pasukan khusus Biro Vulkan memang kuat. Kelompok Brahma sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak dapat menghadapi kelompok burung aneh ini. Namun, mereka muncul belum lama ini dan mengusir kelompok burung aneh itu. Sekawanan burung aneh yang padat melebarkan sayapnya dan terbang menjauh. Akado berjalan mendekati Salaman dengan bingung. Jenderal Salaman, ini hanya dalam sekejap mata. Sebagian besar burung aneh di dekat Gunung Zuyeng telah pergi. Mereka semua melarikan diri ke arah yang sama dengan kecepatan yang sangat cepat.
Salaman melihat ke arah tim perang khusus genetik dari Biro Vulkan. Pupil mata Akado mengecil, dan dia tampaknya segera memahami sesuatu. Pada saat ini, seseorang juga berseru. Arah kawanan burung aneh itu melarikan diri. Bukankah itu arah perbatasan antara India dan Cina? Dengan kecepatan burung-burung yang ketakutan ini, bukankah mereka akan segera dapat menyeberangi pegunungan Qiangla dan memasuki perbatasan Cina? Sepertinya, memang begitu. Banyak orang terkejut saat menyadari bahwa tindakan yang dilakukan oleh kelompok Brahma ini merupakan operasi yang ekstrim. Bahkan dengan mengorbankan para prajurit kelompok Brahma. Setelah memberikan penjelasan kepada masyarakat internasional, kawanan burung aneh itu tetap menuju ke perbatasan Tiongkok. Pada titik ini, tidak ada yang akan menuduh kelompok Brahma melakukannya dengan sengaja. Bagaimanapun, kelompok Brahma telah berjuang mati-matian melawan kawanan burung aneh itu. Jika bukan karena kemunculan Biro Vulkan, kelompok Brahma akan mengorbankan lebih banyak orang. Pada saat ini, 7 atau 8 menit telah berlalu sejak Jiang Yingtao mengirim pesan kembali. Di perbatasan Cina, para prajurit telah menerima perintah dan segera mempersenjatai diri serta bersiap untuk pertahanan. Kita tidak boleh membiarkan burung asing terbang melintasi perbatasan Tiongkok. Huang Gohua, Kepala Pertahanan Perbatasan Gunung Qiangla. Para pengintai yang menyusup ke daerah setempat telah memberi kita cukup waktu untuk mendirikan garis pertahanan. Suara Huang Gohua keras dan jelas. Misi kita adalah mempertahankan perbatasan selama 60 menit. Bisakah kita melakukannya? Mampu, mampu, mampu. Suara respons bergema di atas Gunung Qiangla. Bai Xiaoyun yang tengah duduk bersila di atas sebuah batu besar tiba-tiba terbangun, membuka matanya, memandang ke kejauhan, dan mendengar suara prajurit serta suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Bai Xiaoyun berdiri dan menyadari bahwa sesuatu mungkin terjadi. Pertahanan perbatasan tiba-tiba menjadi tegang. Mungkinkah sekawanan burung aneh sedang mendekat? Bai Xiaoyun menemukan Huang Gohua. Ketika Jiang Yingtao memerintahkan Bai Xiaoyun untuk menjaga perbatasan, dia juga memberikan informasi kontak Bai Xiaoyun kepada Huang Gohua. Dalam waktu setengah jam, sekawanan burung aneh akan menyerang perbatasan Gunung Qiangla. Bai Xiaoyun tiba-tiba terkejut. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan semangat juang di dalam hatinya. Aku akan menjaga garis perbatasan ini, Bai Xiaoyun berkata dengan suara lantang. Huang Gohua tidak ragu-ragu dan segera menugaskan tugas itu kepada Bai Xiaoyun. Bai Xiaoyun adalah seorang ahli bela diri tingkat atas. Dengan partisipasinya dalam menjaga perbatasan, ia dapat berbagi banyak tekanan dari prajurit lain. Kelompok burung aneh yang bermutasi itu sangat kuat. Huang Gohua tentu saja memperhatikan pertempuran di Gunung Zuying sepanjang malam. Dengan efektivitas pertempuran perbatasan kita saat ini, sulit untuk menghentikan invasi kelompok burung aneh itu. Jadi aku menempatkan medan perang pertama di ngarai besar ini. Huang Gohua membuka peta. Ada tebing di kedua sisi ngarai, yang juga merupakan tempat yang harus dilewati oleh kelompok burung aneh itu. Aku telah memperhatikan situasi kelompok burung aneh itu selama periode ini.
Mereka tidak akan terbang terlalu tinggi untuk waktu yang lama. Kita dapat sepenuhnya mengatur mereka di ngarai. Huang Gohua memandang Bai Xiaoyun. Bersambung.